Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 2 ayat 23-28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Tema kita pada saat ini, Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kata Sabat dalam bahasa aslinya adalah Sabat, yang secara harafiah berarti berhenti, beristirahat, atau suatu masa istirahat. Sayangnya, para rabi masa itu ternyata malah membuat Sabat menjadi belenggu yang diam-diam membatasi ruang gerak umat. Mereka menjabarkan larangan yang sangat banyak dan detail untuk hari Sabat. Aturan-aturan Sabat itu kini bisa kita temukan dalam traktat Mishnah maupun Talmud yang bernama Sabat. Sedemikian pentingnya aturan Sabat bagi orang Yahudi. Seorang penafsir menulis bahwa seorang Yahudi yang ketat bahkan tidak akan mempertahankan dirinya atau nyawanya bila ia diserang pada hari Sabat. Penafsiran ini benar. Catatan demikian bisa kita temukan dalam sebuah kitab non-kanonik bernama 1 Makabe 2 ayat 29-38. Berbeda dengan para pengajar waktu itu, Yesus menunjukkan bahwa Sabat merupakan karunia Allah bagi manusia. Ketika Yesus dan para muridnya makan atau melakukan aktivitas di hari Sabat, ia tidak sedang bermaksud mengajarkan orang-orang Yahudi untuk melanggar kekudusan hari Sabat. Sebaliknya, Yesus justru mau menunjukkan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat adalah hadiah ilahi agar manusia bisa berelasi dengan dirinya, serta bisa manusia diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, Sabat tidak seharusnya menjadi belenggu. Sebaliknya, Sabat membuat manusia makin mengasihi Tuhan dan sesama. Sabat menjadi hari di mana kita berhenti dari pekerjaan, sehingga kita dapat menyediakan waktu
untuk fokus beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar kebenaran. Sabat menjadi hari yang penuh berkah, pertolongan bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar, dan bukannya hari yang mensengsarakan. Dengan demikian, kita harus senantiasa ingat dan menguduskan hari Sabat sebagai hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menunjukkan kasih terhadap sesama. Bahkan bukan hanya pada hari Sabat saja, melainkan setiap hari dalam keseharian hidup, kita berjuang untuk hidup memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita di mana pada zaman dulu begitu ketatnya hari Sabat. Tetapi hari Sabat menurut tradisi berbeda dengan hari Sabat yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau pada zaman dulu, semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat harus juga melakukan dan menghormati hari Sabat, di mana hari Sabat manusia tidak boleh melakukan segala sesuatu, bahkan pun mengatur hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh di dalam kerohanian, bahkan juga tidak berpengaruh di dalam keselamatan. Tetapi Yesus hadir bagi mereka untuk membuka jalan mereka dan membuka pengetahuan bagi setiap orang Yahudi pada zaman itu, di mana hal-hal yang bersifat demikian yang hanya membuat manusia menderita karena tidak mampu untuk melakukan hari Sabat. Bahkan juga banyak orang yang menderita karena mereka kalau tidak melakukan hukum Taurat, maka mereka dikecilkan, bahkan ada hukuman-hukuman yang menanti mereka. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka, sesungguhnya hari Sabat itu adalah bukan seperti itu. Tetapi hari Sabat itu adalah di mana hari kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk lebih mendekatkan diri dan untuk mencari mana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana selama ini bahwa ada banyak ego yang harus kita kikisi dalam diri ini, maka kita meminta supaya ada roh Tuhan untuk memberikan bagi kita, supaya mampu bisa kita melakukan firman-Nya, sehingga orang yang kita tidak mampu mengasihi sekarang kita mampu mengasihi. Orang yang menderita kita membantu mereka. Orang yang sedang jatuh di dalam dosa kita membuka jalan supaya mereka tidak berdosa lagi. Dan untuk setiap manusia yang tidak memiliki harapan, maka kita akan memberikan harapan bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus pengharapan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat bagian ini, Yesus sendiri memberikan contoh di mana jauh sebelum itu sudah ada yang menerapkan hukum Taurat. Tetapi ketika melihat keadaan dan kondisi dan situasi, ketika Nabi Daud mereka sampai kepada imam, maka imam juga memperbolehkan mereka. Mana yang lebih penting? Jiwa atau hukum? Memang dua-duanya penting. Tetapi yang lebih penting adalah mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah lebih penting jiwa seseorang itu. Memang aturan penting, tetapi yang lebih penting adalah keselamatan. Itulah sebabnya Yesus membuka pikiran setiap orang. Bagaimana dengan kita? Maka sekarang kita akan bukan kita menentang hukum, bukan kita menentang aturan. Tidak, justru aturan itu semakin kita mendekat kepada Tuhan, tetapi fleksibel. Jangan sampai gara-gara kita tidak maju di dalam kerohanian karena aturan yang sudah mengekang hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mungkin kita sulit untuk melakukan. Tetapi jika kita bersandar kepada Tuhan dan meminta rohnya, pasti Tuhanlah yang memampukan kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Berikan bagi kami supaya bisa kami mengerti hari Sabat dan Sabat di dalam kehidupan kami, sehingga semakin kami lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu, dan dalam setiap tingkah perbuatan dan tingkah laku kami bisa dapat memuliakan nama Tuhan, dan juga bisa kami mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.